Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar YouTube yang setia, senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kami akan menceritakan sebuah hikayah asal mula Islamnya sahabat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pada zaman jahiliyah, Abu Bakar As-Siddiq adalah pedagang. Adapun sebab Islamnya adalah ketika ia berada di Syam, pernah bermimpi melihat matahari dan bulan jatuh di pangkuannya. Lalu matahari dan bulan itu dibawanya diletakkan pada dadanya, digendong dengan selendangnya. Ketika ia terbangun, terus berangkat menghadap pendeta Nasrani untuk menanyakan tafsir mimpinya. Setelah bertemu pendeta itu, terus Abu Bakar menceritakan mimpinya dan meminta kepadanya untuk menjelaskan takbirnya. Pendeta bertanya, "Kamu orang dari mana?" Sahabat Abu Bakar menjawab, "Saya orang dari Mekah." Kemudian pendeta bertanya lagi, "Dari kabilah mana?" Abu Bakar menjawab, "Dari kabilah Taim." Kata pendeta, "Apa pekerjaanmu?" Abu Bakar menjawab, "Saya seorang pedagang." Lalu pendeta berkata, "Pada zamanmu nanti akan keluar seorang lelaki keturunan Bani Hashim yang diberi nama Muhammad Al-Amin. Beliau juga dari kabilah Hashim, calon nabi akhir zaman. Andai kata beliau itu tidak ada, niscaya Allah tidak menciptakan bumi, langit, dan seisinya." Kata pendeta itu. Allah tidak menjadikan Nabi Adam alaihi salam, dan Allah tidak menjadikan para nabi dan rasul. Bahkan Allah tidak menjadikan alam semesta ini. Beliau itu nanti juga akan menjadi pemimpin para nabi dan rasul, serta sebagai penutupnya sesudahnya tidak ada nabi dan rasul lagi. Sedangkan kamu, Abu Bakar, akan memasuki agamanya, yakni agama Islam, dan menjadi menterinya dan khalifahnya setelah beliau wafat. Ini takbir mimpimu, kata pendeta itu. Dan sebenarnya, kata pendeta, aku juga telah menjumpai sifat-sifatnya di dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Aku pun sebetulnya juga telah Islam kepadanya, tetapi masih aku rahasiakan, sebab aku khawatir terhadap para orang-orang kafir Nasrani. Begitulah jawaban daripada pendeta itu. Setelah Abu Bakar mendengar penjelasan pendeta tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tipislah perasaan hatinya, dan Abu Bakar merasa rindu untuk mengunjunginya. Lalu ia pergi ke Mekkah dan mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan ia dapat menjumpainya. Setelah berjumpa Nabi, ia merasa senang dan puas sekali, sehingga andai kata tidak berjumpa 1 jam saja, tidak akan tahan. Setelah kejadian itu tak lama berlangsung, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar. Kata Rasul, "Hai Abu Bakar,
engkau setiap hari mendatangi aku dan duduk-duduk bersamaku. Tapi mengapa engkau belum masuk Islam?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Kalau memang engkau seorang nabi, engkau pasti memiliki mukjizat itu." Rasulullah kemudian menjawab, "Apakah belum cukup mukjizat yang engkau impikan di negeri Syam dan telah ditakbiri oleh seorang pendeta Nasrani dan menceritakan kalau sudah masuk Islam tetapi masih dirahasiakan? Ingatkah itu Abu Bakar?" Setelah Abu Bakar mendengar keterangan Nabi Muhammad seperti itu, seketika itu ia mengucapkan kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Kemudian Abu Bakar masuk Islam dan memperbaiki Islamnya. Ini hikayah diceritakan dalam kitab Mawaid Al-Usfuriyah halaman 5. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.